Foto Anies Baswedan memegang bendera One Piece viral di medsos. Banyak yang bilang editan, tapi faktanya asli. Ini ceritanya. Fenomena bendera One Piece makin ramai menjelang HUT RI ke-80. Tak hanya dikibarkan di jalan, bendera bergambar tengkorak dengan topi jerami ini juga memicu perdebatan di dunia maya. Salah satu yang jadi sorotan adalah foto Anies Baswedan memegang bendera One Piece bersama komunitas anime Indonesia. Banyak warganet, terutamanya cucu Abah, mengklaim foto itu editan atau hoax. Namun faktanya foto tersebut asli. Momen itu terjadi saat masa kampanye Pilpres 2024, ketika sejumlah penggemar One Piece yang menamakan diri mereka Nakama Amin mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dukungan ini terinspirasi dari kisah kru bajak laut topi jerami di anime One Piece yang dianggap merepresentasikan perjuangan, keadilan, dan pembebasan. Meski begitu, tak sedikit yang menyindir Anies sebagai nakama karbitan. Foto ini pun kembali viral di tengah maraknya bendera One Piece berkibar di berbagai daerah. Saat pendukung 02 kecewa dengan Pak Prabowo karena telah melepaskan Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto. Nah, dari barisan sakit hati langsung menggoreng semua itu, ingin mengadu domba antar pendukung Prabowo dan Mas Gibran. Mereka juga memfitnah bahwa saat debat capres Mas Gibran itu pakai pin, pakai pin yang katanya pinnya itu One Piece. Apakah benar? No, ini fotonya udah saya gede ini. Ya kan, kalau One Piece itu kan bulat. Lah itu kotak lonjong loh pin yang dipakai sama Mas Gibran itu. Dan dari kaum sakit hati itu membuat narasi pada peringatan Agustus itu biar mengibarkan bendera One Piece. Saya sebagai rakyat Indonesia yang baik saya tetap akan mengibarkan bendera merah putih, bukan bendera One Piece. Soalnya kenapa? Gini loh, kalau kalian itu mengaku sebagai rakyat Indonesia, ya kibarkanlah bendera merah putih. Demi apa? Demi para pahlawan yang memperjuangkan negara Indonesia ini sampai ratusan tahun. Itu mereka itu perang terus, walaupun hanya dengan bambu runcing. Kalian itu hormatilah pahlawan-pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia. Nah, sekarang kalian itu hidup di Indonesia itu udah enak, udah nggak perang lagi. Ngapain kalian cari gara-gara mengibarkan bendera One Piece? Dan kalian tahu nggak sebenarnya dalang di balik One Piece? Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi mendingan mereka itu, kelompok mereka itu yang mau mengibarkan bendera One Piece itu. Kalau kalian nggak suka di Indonesia nggak apa-apa, kalian itu pergi silahkan ke Israel sanalah. Dan warga-warga Israel itu yang mengungsi ya biar ditampung di Indonesia juga nggak apa-apa. Ijolan rakyat. Daripada di Indonesia cuman bikin gaduh aja ya toh. Dan kalian setuju nggak seandainya Tom Lembong itu kan kemarin dibebaskan? Nah, gimana kalau Habib Yohanes Anies Rashid Baswedan itu yang menggantikan Tom Lembong ke penjara? Kalian setuju nggak? Logo. Ada yang mau katanya mengibarkan bendera One Piece di acara ataupun di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Sampai-sampai pedagang ini bingung katanya, kok yang dicari bendera One Piece gitu ya. Jadi saya takut. Nah, ini lebih cerdas tukang bendera gitu daripada orang-orang yang FOMO mengatakan ini bentuk rasa kekecewaan kami kepada pemerintah.
Di mana ininya gitu? Maksud gua emang ada sejarahnya? Ada nggak sejarahnya yang mengatakan gitu bahwa ketika pada waktu itu ya negara lagi sedang kacau balau, tiba-tiba ada seorang tokoh membawa bendera tersebut melawan pemerintah gitu? Nggak ada. Terus itu gambaran apa ya? Gambaran orang-orang iseng. Aduh, udah ah. Kita dengerin pidatonya Pak Prabowo dulu. Nah, karena yang pegang kekuasaan ya ketua-ketua partai itu. Ketua partai itu berat loh ya. Berdarah-darah jadi ketua partai benar ya. Nggak usah ketua umum ya kan. Ketua biasa, sekjen, wakil sekjen, ketua DPW, ketua DPD, ketua DPC itu berdarah-darah, capek. Benar ya. Belum yang utangnya banyak lagi. Kalau partai politik kumpul banyak senyum, tapi kadang-kadang senyumnya itu dipaksa karena mikir masih banyak utang yang harus dibayar. Udah capek, utang banyak, nggak menang. apa yang Anda maksud ini Pak Presiden? Yang pengen dipanggil ketum ini pantes dia kalau pidato itu selalu berdoa biar utang-utangnya lunas. No, buktinya no. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Melepaskan dan Maha Pemberi kecukupan, berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepadamu dari bingung dan sedih, dari lemah dan malas. Nah tuh, buat ternak-ternak onta, bantuin tuh abahmu untuk bayar hutang. Nah, hutang ke Pak Sandiaga Uno, hutang ke PKS, ke Pak Prabowo aja sampai 400 M buat jadiin dia gubernur Jakarta yang kerjanya cuman bikin patung bambu mesum, parkiran air, sama mau bikinin angin itu KTP. Delogok. Jenderal Sudirman, ada yang bilang Jenderal Sudirman itu pengecut. Wah, nggak ada. Tapi pernah bentak-bentak. Nggak pernah. Pernah keras, nggak pernah. Sopan. Ungkapannya santun, tapi sikapnya tegas. Dan itu saya istilahkan bukan santun, itu namanya stabil. Ternyata ada seorang profesor yang merupakan gelandangan politik yang masih sakit hati kemarin sibuk bicara keluar-keluar bahwa seorang pemimpin itu harus sopan, santun untuk menunjukkan stabilitasnya berkaca daripada seorang Jenderal Sudirman. Oke. Aku mau ingat-ingat dulu ya. Kalau misalnya seorang pemimpin suka nyinyir, seorang pemimpin suka bicara sama lukisan, kalau seorang pemimpin sukanya merendahkan orang lain, itu termasuk stabilitas nggak ya? Belum lagi megang rasa sakit hati yang begitu dalam, sampai sudah berapa lama gitu. Oh ya, yang penting lagi, apakah seorang pemimpin itu merupakan pemimpin yang stabil? Kalau misalnya seorang pemimpin itu seorang pengkhianat yang gak bayar utang sekian lamanya.